Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Agil dari 12 Broadcast 3. Sebelumnya, apa sih pemilihan umum itu? Pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu 2014 dan 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, PDIP keluar sebagai pemenang pemilu. PDIP meraih suara tertinggi 18,95%. Ya, disusul Partai Golkar 14,75% dan Gerindra di tempat ketiga dengan raihan suara 11,81%. Berikut hasil lengkap perolehan suara parpol peserta pemilu 2014. Dari total 124,9 juta suara sah, PDIP tertinggi dengan 23,6 juta suara, 18,95%. Golkar di peringkat kedua dengan 18,4 juta suara atau 14,75%. Berikutnya, Gerindra dengan suara berjumlah 14,7 atau 11,81%. Pemenang pemilu lalu, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 12,7 juta suara atau 10,19%. Peringkat kelima ditempati PKB 11,2 juta atau sekitar 9,04%. Lalu PAN, PKS, dan P3 masing-masing dengan persentase suara 7,59%, 6,79%, dan 6,53%. Pendatang baru di pemilu kali ini Nasdem meraup 6,72%. Terakhir Partai Hanura dengan raihan 5,25%. Maksud kami 5,26%. Hingga hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 pada 16 Oktober 2017 tercatat 27 partai sudah mendaftar. Dokumen 10 partai sudah dinyatakan lengkap. Setelah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif 2019 selama 14 hari, sejak 3 sampai 16 Oktober, KPU resmi menutup pendaftaran. Pada hari terakhir pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum mencatat 27 partai politik mendaftar sebagai peserta. Dari 27 partai politik yang terdaftar, 10 partai politik sudah diperiksa dan dokumennya dinyatakan lengkap. Sementara itu, KPU akan melanjutkan pemeriksaan 17 partai lainnya hingga 17 Oktober dan diberi waktu 1 kali 24 jam untuk melengkapi dokumen. KPU sudah mengambil kebijakan bagi partai politik yang statusnya sudah mendaftar ke KPU dan situasinya sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, itu kita lanjutkan sampai dengan 1 kali 24 jam terhitung mulai dari jam 24 ini tadi. Sehingga kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan itu dilakukan maksimal adalah tanggal 17 Oktober besok jam 24 WIB untuk yang di tingkat DPP ke KPU Pusat. Dan berikut partai politik yang telah mendaftarkan ke KPU Republik Indonesia sebagai calon peserta pemilu 2019. Koresponden CNN Indonesia Ivanrel Sumerah di gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat siang Ivanrel, sudah ada 27 parpol yang mendaftar hingga masa pendaftaran berakhir semalam. Apakah semua partai yang namanya sudah cukup dikenal oleh masyarakat ini seluruhnya sudah melakukan pendaftaran? Ya, Punca, selamat siang.
Memang dari tanggal 3 Oktober hingga batasnya Senin kemarin tanggal 16 Oktober pukul 24.00 KPU membuka pendaftaran untuk calon peserta pemilu 2019 dan sampai Senin kemarin hanya tercatat 27 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Untuk 27 partai tersebut merupakan partai-partai yang sudah cukup kita kenal sebagai warga Indonesia, diantaranya adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dan berbagai partai lainnya. Dan memang punca untuk partai-partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ada 73, sementara ada 31 partai yang sudah mendaftarkan angkanya di SIPOL atau di Sistem Informasi Partai Politik. Tapi hanya ada 27 partai akhirnya yang sampai kemarin batas pendaftaran terakhir mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Nah, dari 27 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019, hanya ada 10 partai yang datanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi serta telah menerima dokumen berupa bentuk tanda terima dari KPU, sementara 17 partai politik lainnya datanya masih belum lengkap. Untuk itu sampai pada hari ini KPU memberikan toleransi dan kebijakan untuk 17 partai politik ini melengkapi berkas-berkasnya sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saya sudah mewawancarai Firian Aziz sebagai salah satu komisioner di KPU. Aziz menyatakan bahwa apabila ke-17 partai politik ini belum datang ke KPU dan melengkapi berkas-berkasnya sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, maka partai tersebut dinyatakan gugur atau tidak bisa menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Nah, dari hasil pantauan kami, Pance, dari pagi pukul 08.00 sampai pada hari ini, sudah ada satu partai yang datang ke KPU, yaitu Partai Bulan Bintang. Dan ada informasi yang kami dapatkan bahwa dari 17 parpol yang belum melengkapi berkasnya sampai hari ini, ada 2 partai lama. Dalam hal ini konteksnya partai yang sudah pernah menjadi peserta pemilu 2014, yaitu adalah Partai Bulan Bintang dan Partai PKPI. Sementara 10 partai lainnya adalah partai baru atau partai yang belum pernah mengikuti pemilu 2019. Nah, Pance, untuk proses verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan tercatat dari pada hari ini, tanggal 17 Oktober hingga tanggal 15 November mendatang. Dan apabila memang ada partai politik yang masih perlu melakukan revisi, nanti revisi akan dilaksanakan pada tanggal 18 November hingga 1 Desember. Sementara tanggal 12 sampai 15 Desember KPU akan mengumumkan hasil revisi tersebut. Setelah itu pihak KPU akan melaksanakan verifikasi faktual pada tanggal 15 sampai 4 Januari. Verifikasi faktual ini akan dilaksanakan untuk mengecek data-data yang ada di lapangan apakah sesuai atau tidak. Namun untuk partai lama yang sudah sebelumnya mengikuti pemilu 2014, nanti KPU hanya akan melakukan verifikasi faktual di daerah pemekaran, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk partai-partai baru akan dilaksanakan verifikasi total. Dan nantinya untuk pihak KPU sendiri dari hasil semua revisi pada tanggal 17 Februari akan ditetapkan siapa saja peserta pemilu 2019 yang nantinya akan diumumkan pada 20 Februari mendatang setelah KPU melaksanakan proses pencabutan undian. Pance. Oke, baik. Terima kasih Ivarlel Sumirah langsung dari gedung KPU Jakarta. Sebelumnya, presidensial threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik yang ikut dalam pemilu. Pada pemilu 2014, presidensial threshold menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuannya, parpol atau koalisasi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Sedangkan pada pemilu 2019, karena penyelenggaraannya dilakukan secara serentak, disepakati presidensial threshold yang digunakan berasal dari Pileg 2014.
Lalu, perbedaan jumlah parpol di dua video tersebut adalah jumlah partai politik yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan pemilu 2014 berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional yakni Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun 3 parpol lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru, yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Perindo. Sementara itu, parpol lokal Aceh yang bertahan ikut pemilu 2019 hanya Partai Aceh, sedangkan 3 lainnya baru, yakni Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Nah, itu tadi perbedaan partai politik dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.